Senapan runduk adalah senapan jarak jauh dengan presisi tinggi. Persyaratannya meliputi akurasi, keandalan, mobilitas, penyembunyian, dan optik yang tinggi, untuk penggunaan anti-personel, anti-material, dan pengawasan oleh penembak jitu militer. Senapan runduk modern adalah senapan portabel yang ditembakkan dari bahu dengan aksi baut atau aksi semi-otomatis, dilengkapi dengan penglihatan teleskopik untuk akurasi ekstrim dan diisi dengan cartridge centerfire dengan kinerja balistik tinggi. Senapan Whitworth bisa dibilang sebagai senapan runduk jarak jauh pertama di dunia. Dirancang pada tahun 1854 oleh Sir Joseph Whitworth, seorang insinyur Inggris terkemuka, senapan ini menggunakan laras dengan alur laras heksagonal poligonal, yang berarti bahwa proyektil tidak harus menggigit alur laras seperti pada alur laras konvensional. Senapannya jauh lebih akurat daripada Enfield Pattern 1853, yang telah menunjukkan kelemahan selama Perang Crimea. Pada uji coba tahun 1857, yang menguji akurasi dan jangkauan kedua senjata, desain Whitworth mengungguli Enfield dengan rasio sekitar 3:1. Senapan Whitworth mampu mengenai sasaran pada jarak 2000 yard, sekitar 1830 meter, sedangkan Enfield hanya mampu mengenai sasaran pada jarak 1400 yard, sekitar 1280 meter. Selama Perang Saudara Amerika, penembak jitu konfederasi yang dilengkapi dengan senapan Whitworth ditugaskan untuk membunuh kru artileri lapangan Union, dan bertanggung jawab atas pembunuhan Mayor Jenderal John Sedgwick, salah satu perwira berpangkat tertinggi yang tewas selama Perang Saudara, di Pertempuran Spotsylvania Courthouse. Lingkup penembak jitu atau teleskopik adalah jenis teleskop yang dipasang pada senapan. Lingkup ini dapat membantu penembak jitu membidik dan mengenai sasaran yang jauh. Biasanya, teropong ini terbuat dari logam, dengan kaca di setiap ujungnya. Teropong ini memiliki tanda untuk membantu membidik. Lingkup senapan bekerja dengan memperluas area sasaran sehingga Anda dapat membidik dengan lebih akurat. Lingkup berbeda dari alat bidik besi, yang biasanya digunakan pada busur silang atau beberapa senapan mesin. Teropong tidak ada selamanya. Faktanya, teropong adalah penemuan yang relatif baru, yang berasal dari akhir abad ke-19. Sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 1844 berjudul Improved American Rifle mendokumentasikan beberapa penanda senapan pertama yang diproduksi di New York. Ide untuk menggunakan tabung teleskop muncul 10 tahun kemudian. William Malcolm, seorang produsen di New York, memperkenalkan optik ke lensa. Selama Perang Dunia I, teropong senapan mengalami banyak peningkatan. Dengan Perang Parit, muncullah penembak jitu. Dulu, pembesaran 6x dianggap suatu prestasi. Namun dengan teknologi saat ini, kita bahkan dapat menggunakan teropong pembesaran 10x dengan senapan. Menanggapi kebutuhan akan persenjataan anti pesawat baru selama Perang Dunia I, John Browning mengembangkan 50 BMG. Ia ingin peluru tersebut digunakan dalam senapan mesin yang didasarkan pada versi M1917 Browning yang diperbesar. Pengembangan peluru, 50 BMG terkadang disamakan dengan TUF 13,2 mm Jerman, yang dikembangkan oleh Jerman untuk senapan anti-tank guna melawan tank-tank Inggris selama Perang Dunia I dan pesawat terbang. Menurut American Rifleman, sebenarnya, Browning 50 berasal dari Perang Dunia I. Ketertarikan Amerika pada peluru penembus baja dipengaruhi oleh desain Prancis 11 mm, 0,43 in, yang kurang diminati, yang mendorong perwira ordonansi Angkatan Darat AS untuk berkonsultasi dengan Browning. Mereka menginginkan proyektil berat dengan kecepatan 2.700 kaki, detik. 820 meter, detik, tetapi amunisinya tidak ada. Browning mempertimbangkan situasi tersebut dan, menurut putranya John, menjawab, "Baiklah, pelurunya kedengarannya cukup bagus untuk memulai. Kamu buat beberapa peluru dan kita akan menembak." Setelan gili adalah jenis pakaian kamuflase yang dirancang menyerupai lingkungan latar belakang seperti dedaunan. Biasanya, setelan ini berupa jaring atau kain yang dilapisi kain goni, hessian, kain, benang, atau rami yang terkadang dibuat menyerupai daun dan ranting, dan secara opsional dilengkapi dengan dedaunan dari area tersebut. Personel militer, polisi, pemburu, dan fotografer alam dapat mengenakan setelan gili untuk membaur dengan lingkungan sekitar dan menyembunyikan diri dari musuh atau target. Setelan ini memberikan garis luar pemakainya perpecahan 3 dimensi, bukan yang linier. Jika diproduksi dengan benar, setelan ini akan bergerak tertiup angin dengan cara yang sama seperti dedaunan di sekitarnya. Beberapa setelan gili dibuat dengan bahan yang ringan dan mudah bernapas yang memungkinkan seseorang mengenakan kemeja di baliknya.
Ransel, disebut juga ransel, tas sekolah, ransel, ransel, ransel buku, tas buku, ransel, ransel, atau ransel belakang, dalam bentuk paling sederhananya tanpa bingkai, sebuah karung kain yang dibawa di punggung dan diikat dengan dua tali yang melingkari bahu, tetapi ransel ini dapat memiliki bingkai eksternal atau internal, dan ada juga body pack. Sniper Advanced Targeting Pod, ATP, Lockheed Martin tengah mengubah sistem penargetan elektrooptik yang paling teruji di dunia menjadi simpul komunikasi udara dan komputasi tepi untuk memungkinkan operasi gabungan di semua domain. Penambahan teknologi radio dan tautan data canggih akan menghubungkan pesawat generasi keempat dengan pesawat tempur generasi kelima, sistem artileri bergerak, dan aset lainnya dengan aman pada kecepatan 5G+. Pengukur jarak laser, yang juga dikenal sebagai telemeter laser atau pengukur jarak laser, adalah pengukur jarak yang menggunakan sinar laser untuk menentukan jarak ke suatu objek. Bentuk pengukur jarak laser yang paling umum beroperasi berdasarkan prinsip waktu terbang dengan mengirimkan pulsa laser dalam sinar sempit ke arah objek dan mengukur waktu yang dibutuhkan pulsa untuk dipantulkan dari target dan dikembalikan ke pengirim. Karena kecepatan cahaya yang tinggi, teknik ini tidak sesuai untuk pengukuran submilimeter dengan presisi tinggi, di mana triangulasi dan teknik lain sering digunakan sebagai gantinya. Pengukur jarak laser terkadang diklasifikasikan sebagai jenis lidar genggam tanpa pemindai.